Assalamualaikum, halo semuanya. Kami dari kelompok 2 manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silahkan simak video berikut ini. Apa sih manajemen itu? Manajemen menurut Frederick Winslow Taylor adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan dan organisasi lain atau setiap sistem kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat. Sedangkan menurut George Torrey, manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan dengan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gerakan manajemen ilmiah dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Penyelidikan Taylor adalah menyangkut usaha mencapai efisiensi perusahaan dan upaya meningkatkan produktivitas para pekerja. Hasil penelitian Taylor kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen Ilmiah atau The Principles of Scientific Management yang terbit pada tahun 1911. Frederick Winslow Taylor dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau The Father of Scientific Management. Rintisan ilmu manajemen juga dilakukan oleh ahli lain dari Prancis, yaitu Henry Fayol. Henry Fayol menerbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Umum dan Industri atau General and Industrial Management yang berisi 14 asas atau prinsip umum manajemen yang kemudian menjadi dasar teori ilmu manajemen. Henry Fayol mendapatkan julukan Bapak Ilmu Manajemen atau The Father of Science of Management. Definisi lebih sederhana menyebutkan bahwa manajemen adalah cara memperoleh sesuatu melalui kerja dan usaha orang lain. Manajemen terbagi menjadi manajemen tradisional dan manajemen sistematis. Dalam manajemen tradisional, manajer yang dalam memecahkan suatu persoalan mendasarkan pada pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya atau atas dasar tradisi. Dan dalam manajemen sistematis, manajer dalam memecahkan masalah tidak hanya mendasarkan pada pengalamannya sendiri di masa lampau, tetapi juga pada pengalaman orang lain yang berhasil. Unsur-unsur manajemen. Menurut Manulang 1992, sarana manajemen itu adalah manusia, material, mesin, metode, money, dan market. 1. Manusia. Berbagai aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan aktivitas itu dapat kita tinjau dari sudut proses seperti perencanaan, perorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang dan personalia. Bidang tersebut memerlukan sumber daya manusia. 2. Material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. 3. Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu. Mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. 4. Metode. Untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif, metode atau cara melakukan pekerjaan. 5. Uang. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengolahan keuangan. Dan yang terakhir adalah pasar. Pemasaran produk uang dihasilkan tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan perusahaan atau industri. Agar pasaran dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Fungsi-fungsi manajemen.
1. Fungsi perencanaan. Perencanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada 7 langkah yang harus dipenuhi dalam perencanaan. A. Memahami sifat hakiki masalah yang dihadapi. B. Mengumpulkan data yang diperlukan. C. Menganalisis data. D. Menentukan beberapa alternatif cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. E. Memilih cara yang dianggap terbaik. F. Melaksanakan pembuatan rencana. G. Menilai hasil perencanaan yang telah dibuat. Fungsi pengorganisasian, organizing. Organisasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama atau persekutuan antara orang untuk pencapaian tujuan bersama. Ada 6 asas yang harus diperhatikan. A. Perumusan tujuan organisasi secara jelas. B. Pembagian tugas pekerjaan. C. Delegasi wewenang. D. Rentangan pengawasan. E. Tingkat pengawasan. F. Kesatuan perintah serta tanggung jawab. 3. Fungsi pengisian jabatan staffing. Fungsi staffing berkenaan dengan penyaringan seleksi latihan, pengembangan, dan pemberian imbalan terhadap karyawan. 4. Fungsi pengarahan directing. Fungsi motivasi atau pengarahan adalah suatu proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan agar mereka secara ikhlas mau berusaha untuk tercapainya tujuan organisasi secara efisien. 5. Fungsi pengawasan controlling. Fungsi pengawasan merupakan aktivitas untuk memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, manajemen ini memiliki beberapa bidang, yaitu 1. Manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan dan pengawasan secara sistematis proses perubahan atau transformasi faktor-faktor produksi atau input menjadi barang atau jasa atau output. Input-input yang diperlukan yang pertama, sumber daya manusia atau tenaga kerja dan manajer. 2. Mesin. 3. Peralatan. 4. Fasilitas. 5. Modal uang. 6. Bahan baku. 7. Tanah. Tahapan manajemen produksi ada 2. 1. Tahap kegiatan perencanaan sistem produksi. Tahap ini merupakan tahapan sebelum dilakukan proses produksi. Kegiatan ini meliputi 1. Perencanaan lokasi tempat usaha atau pabrik. 2. Perencanaan pengaturan tata letak, fasilitas dan peralatan produksi. 3. Perencanaan sistem pengendalian persediaan bahan. 4. Pemilihan perlengkapan dan fasilitas fisik untuk produksi. 5. Perencanaan desain produk. 2. Tahap kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan produksi. Tahap ini merupakan tahapan menjelang dan selama berlangsungnya proses produksi. Kegiatan ini meliputi 1. Perencanaan dan pengawasan kegiatan produksi mencakup penetapan jumlah barang yang akan dihasilkan, pengendalian persediaan bahan baku, dan pengawasan kualitas. 2. Penetapan seperti proses produksi, jadwal proses produksi, pemberian perintah kerja, dan pengawasannya. 2. Manajemen pemasaran. Konsep pemasaran modern mengajarkan bahwa produsen dalam menghasilkan barang atau jasa harus dapat memuaskan konsumen. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, manajemen pemasaran dapat menggunakan beberapa konsep, antara lain A. Konsep produksi. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di berbagai tempat dengan harga yang murah. Manajer perusahaan yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produksi dan distribusi yang luas. B. Konsep menjual dan penjualan. Konsep menjual menyatakan
bahwa jika konsumen diabaikan, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup banyak. C. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar. D. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. E. Konsep pemasaran sosial. Dalam konsep pemasaran sosial, perusahaan bertindak berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu laba perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan kepentingan masyarakat. 3. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau financial management sering juga disebut sebagai manajemen pemodalan atau pembelanjaan perusahaan atau business finance. Manajemen keuangan mencakup penanganan masalah 1. Kebutuhan keuangan badan usaha, 2. Perencanaan struktur keuangan badan usaha, 3. Sumber-sumber modal, dan 4. Analisis laporan keuangan. Sebagai upaya menangani masalah kebutuhan keuangan dan sumber-sumber modal, diusahakan untuk mencari sumber dana dengan cara dan syarat yang paling menguntungkan. Kegiatan pencarian sumber dana disebut pembelanjaan pasif, yang berarti menerima dana dari berbagai sumber, sedangkan kegiatan penggunaan dana disebut pembelanjaan aktif, yang berarti menggunakan dana yang diterima. Kebijakan yang menyangkut sumber dana terkait erat dengan perencanaan struktur keuangan atau pemodalan perusahaan. Sumber-sumber keuangan perusahaan antara lain 1. Para pemilik, tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah. 2. Pasar uang dan pasar modal diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. 3. Penjualan saham, baik secara tertutup untuk kalangan tertentu, misalnya di lingkungan keluarga, maupun secara terbuka di bursa saham atau bursa efek. Suatu badan usaha akan selalu menekankan pada upaya memelihara efisiensi perusahaan dalam menangani masalah analisis laporan keuangan. Efisiensi perubahan dapat dilihat dari 1. Kemampuan memenuhi seluruh kewajiban seandainya perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. 2. Kemampuannya mendatangkan laba. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu badan usaha harus disertai analisis sebagai berikut. 1. Likuiditas adalah kemampuan atau kelancaran membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek seperti utang, gaji atau upah karyawan, dan pembelian bahan baku. 2. Solvabilitas adalah kemampuan membayar seluruh kewajiban seperti utang jangka pendek atau jangka panjang, pembayaran gaji atau upah seandainya perusahaan dibubarkan. 3. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. 4. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga disebut manajemen tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia adalah cabang manajemen yang berurusan dengan penanganan hubungan antara perusahaan dan para pekerjanya, yang mencakup persoalan penerimaan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi atau imbalan, dan kesejahteraan karyawan, serta hubungan industrial. Kelima, manajemen administrasi atau akuntansi. Manajemen administrasi atau manajemen tata usaha adalah pengelolaan kegiatan yang bukan peristiwa keuangan atau kekayaan. Sedangkan manajemen akuntansi atau manajemen tata buku adalah pengelolaan peristiwa keuangan atau kekayaan. Kegiatan yang dikelompokkan di luar peristiwa keuangan adalah pengetikan, surat menyurat, pengarsipan, pembuatan dokumen, pengadaan formulir, dan penyelenggaraan rapat. Sedangkan peristiwa-peristiwa keuangan atau kekayaan yang dapat dicontohkan adalah penjualan saham, pembelian mesin-mesin, pembelian bahan baku, dan pembayaran upah kerja.
Terdapat 3 bidang akuntansi. Yang pertama, ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah pencatatan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan kekayaan, baik besarnya maupun strukturnya. Yang kedua, ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah pencatatan perhitungan biaya produksi, biaya penjualan, biaya-biaya lain, dan laba rugi. Yang ketiga, akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial adalah akuntansi yang khusus disiapkan sebagai laporan atau bahan informasi bagi manajer, yang selanjutnya oleh manajer akan digunakan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Terakhir, penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. 1. Penerapan fungsi perencanaan. Penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen di sekolah. A. Menetapkan tujuan kegiatan. B. Menetapkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. C. Mengembangkan alternatif-alternatif untuk mencapai hasil lebih optimal. D. Mengumpulkan informasi yang penting untuk mendukung kegiatan. E. Mengkomunikasikan rencana kepada pihak yang berkepentingan. 2. Penerapan fungsi pengorganisasian. Penerapan fungsi pengorganisasian adalah menentukan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas kepada personel yang terlibat dalam kegiatan. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kegiatan tersebut akan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. 3. Penerapan fungsi penggerakan. Penerapan fungsi penggerakan meliputi menyusun waktu dan pembiayaan secara rinci dan jelas, mengeluarkan instruksi ke arah pencapaian tujuan, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi memberi arahan yang jelas. Ketua memegang peranan penting untuk menggerakkan anggotanya agar dapat mengoptimalkan anggota dalam melaksanakan tugasnya. 4. Penerapan fungsi pengawasan. Penerapan fungsi pengawasan termasuk mengawasi pihak-pihak terkait. Selain itu, juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan apakah sejalan dengan rencana, merumuskan tindakan koreksi bila ada penyimpangan. Penerapan fungsi pengawasan didasarkan pada tanggung jawab yang di dalamnya terkandung norma etika dan sosial sebagai suatu kesanggupan untuk menjalankan kewajiban sebaik-baiknya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.